Kelebihan berat badan pada remaja penting loh untuk diperhatikan. Remaja yang mengalami kelebihan berat badan 80% berpeluang mengalami kelebihan berat badan saat dewasa. Masalah gizi lebih pada remaja lebih banyak terjadi pada usia lebih dari sama dengan 15 tahun. Selalu terjadi peningkatan pada masalah gizi lebih. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2007 sebesar 10,8%, lalu pada tahun 2013 meningkat menjadi 26,6% dan di tahun 2018 mencapai 31%. Tapi masalah gizi lebih terjadi karena apa sih? Masalah gizi terjadi karena konsumsi tinggi karbohidrat dan tinggi lemak dalam jumlah yang banyak dan frekuensi yang sering. Contohnya, makanan cepat saji, kue-kue manis, minuman bersoda, dan lain-lain. Kelebihan berat badan meningkatkan peluang terjadinya berbagai macam penyakit, khususnya penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, osteoartritis, dan gagal ginjal. Terus, gimana nih solusi terhindar dari kegemukan? Pedoman gizi seimbang solusinya. Pedoman gizi seimbang tuh apa sih? Pedoman gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan dan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan untuk mencegah masalah gizi. Isi piringku merupakan visualisasi gizi seimbang yang menggambarkan tentang anjuran porsi dalam satu kali makan. Dalam satu kali makan, jumlah porsi nasi ditambah lauk pauk sebanding dengan porsi sayuran ditambah buah-buahan. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok adalah sumber tenaga yang mengandung karbohidrat. Contohnya seperti beras, jagung, singkong, ubi, makanan olahan seperti roti, mie, dan lain sebagainya. Contoh porsi makanan pokok dalam satu kali makan sebanyak 2/3 dari setengah bagian piring, atau dapat diganti dengan kentang berukuran sedang sejumlah 3 buah dan mie kering sebanyak 1/4 gelas. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk sebagai sumber protein atau zat pembangun yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Contoh protein hewani seperti daging, ikan, telur, dan lain-lain. Untuk protein nabati seperti tahu, tempe, dan lain-lain. Contoh porsi lauk pauk dalam satu kali makan sebanyak 1/3 dari setengah bagian piring. Untuk lauk pauk hewani sebesar 1 potong besar ayam atau dapat diganti dengan 1 butir telur ukuran besar. Untuk lauk pauk nabati sebanyak 2 potong sedang tahu atau dapat diganti dengan 2 potong tempe ukuran sedang. Yang ketiga, buah-buahan. Buah-buahan merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat pangan. Contoh buah-buahan seperti pepaya, mangga, apel, jeruk, dan lain-lain. Contoh porsi buah-buahan dalam satu kali makan sebanyak 1/3 dari setengah bagian lain, atau setara dengan 150 gram pepaya dan dapat diganti dengan 2 buah ukuran sedang jeruk atau apel. Yang terakhir, sayur-sayuran. Sayur-sayuran juga merupakan sumber vitamin, mineral, serat pangan, serta zat gizi mikro yang lain. Contoh sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, wortel, dan lain-lain. Contoh porsi sayuran dalam satu kali makan sebanyak 150 gram atau 2/3 dari setengah bagian piring. Ini adalah visualisasi isi piringku. Dan jangan lupa, lengkapi makanmu dengan minum air minimal 8 gelas dalam sehari. Lengkapi gizi seimbangmu dengan melakukan aktivitas fisik yang dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di tempat umum, atau di mana saja, seperti menyapu, berjalan, berenang, atau yang lain,
minimal 30 menit dalam sehari. Gampang kan? Jadi kalau mau tetap memiliki berat badan yang ideal, jangan lupa pedoman gizi seimbang dengan memperhatikan isi piringku, melakukan aktivitas fisik, dan juga pantau berat badanmu.